Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para pecinta ilmu dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kita berusaha selalu menjalankan perintah-perintahnya serta meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian kita ucapkan salat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, kekasih kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tersambung kepada keluarganya, para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan kepada siapapun yang setia dan istiqamah di atas jalannya sampai hari kiamat kelak. Dan kita mendoakan untuk kedua orang tua kita, ibu bapa kita yang telah membesarkan dan mendidik kita dan telah merawat kita, memberikan kasih sayangnya kepada kita. Semoga yang masih hidup Allah berikan hidayah, Allah berikan kemudahan di dalam menjalankan agamanya. Dan bagi yang telah mendahului, kita memohon ampun kepada Allah agar Allah lapangkan kuburannya, Allah jauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Kepada para guru kita, para muallim, para ustadz yang telah mendidik kita, yang telah mengajarkan kita ilmu, kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, Allah meninggikan derajat dan kedudukan mereka. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fiddin, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang kitab Kaidah-Kaidah Tauhid dalam pembahasan Kaidah Tauhid Al-Uluhiyah. Pada pagi kemarin kita sudah ambil dua kaidah. Yang pertama yaitu Tauhidul Uluhiyah yatadamman Tauhidul Rububiyah, bahwa pada Tauhid Uluhiyah itu terdapat Tauhid Ar-Rububiyah. Bila mana orang telah beriman kepada Allah dan menyembah Allah, menyerahkan ibadahnya kepada Allah, itu artinya bahwa dia telah mengimani Tauhidur Rububiyah itu sendiri. Yang kedua, kaidah yang kita bahas, kalimat yang agung, kalimat yang sangat penting, kata kunci dari keselamatan kita di dunia dan akhirat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, di mana di dalam kalimat ini ada dua rukun yang mesti ada. Yang pertama adalah al-itsbat, an-nafyu, menafikan seluruh sembahan selain Allah. Yang kedua, kita tetapkan al-itsbat, hanya Allah yang berhak untuk kita sembah dan kita berikan ibadah kita. Terdapat banyak dalil dari Al-Quran maupun Sunnah yang menjelaskan tentang keagungan, kemuliaan daripada kalimat la ilaha illallah ini. Ahibati fillah, pagi ini kita lanjutkan kaidah yang berikutnya, yaitu kaidah yang ketiga dan keempat insyaAllah. Yang ketiga adalah Tauhidul Uluhiyah huwa tauhidul ladzi hassalat fihi al-khusumah bainal umam wa anbiya'iha. Tauhidul Uluhiyah adalah tauhid yang terjadi padanya perselisihan dan pertikaian
antara para umat-umat sebelum, antara umat dengan para nabi mereka. Saya ulangi sekali lagi bahwa tauhidul uluhiyah itulah tauhid yang terjadi ya perselisihan padanya antara siapa? Antara para anbiya, para nabi yang diutus dengan para ya umat mereka. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para anbiya mendakwakan dakwatut tauhid, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, maka disinilah ya menjadi sebab terjadinya al-khusumah di antara mereka. Berkata Syekh Walid As-Suaidan, fal umam wa anbiya'uha, ya para umat-umat terdahulu dan para nabi yang diutus kepada mereka, lam yakhtalifu fi mas'alati tauhidur rububiyah. Tidak terjadi perselisihan antara mereka itu pada tauhid ar-rububiyah. Jelas ya? Tidak ada pertentangan antara mereka di dalam tauhid rububiyah. Wa inna makhtalafu fi tauhidul uluhiyah. Namun perselisihan mereka itu terjadi pada tauhid al-uluhiyah. Ketika diajak untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah, disinilah terjadinya penolakan-penolakan. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surat As-Saffat ayat 35 sampai 36, innahum kanu, dahulu mereka, idza qila lahum la ilaha illallah, kalau dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak kecuali Allah, apa sikap mereka? Yastakbirun, mereka berlaku sombong. Padahal yang menciptakan mereka ada siapa? Allah. Yang mencukupkan kehidupan mereka siapa? Allah. Yang memberikan kepada mereka keamanan siapa? Allah. Tapi bila mana mereka diajak untuk beribadah kepada Allah sebagai konsekuensi daripada tauhid rububiyah, maka mereka yastakbirun, mereka sombong, mereka menolak. Ya, diajakan tersebut mereka tidak terima. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, a inna latariku alihatina li syairin majnun, apakah pantas bagi kami untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Ya, apakah pantas bagi kami untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala kami, karena untuk ajakan seorang yang syair dan majnun, seorang ahli syair lagi gila. Bayangkan Nabi Muhammad SAW disifati dengan sifat yang buruk. Di saat diajak untuk beribadah kepada Allah, lalu mereka sombong. Ketika mereka diajak untuk beribadah kepada Allah, lalu mereka katakan, apakah pantas untuk kami tinggalkan Tuhan-Tuhan kami yang sudah kami sembah dan disembah oleh nenek moyang kami, karena ajakan seorang tukang syair, ahli syair dan lagi gila. Bayangkan. Begitu pada tantangan Nabi Muhammad dulu, ketika diajak untuk beribadah, dikatakan beliau ahli syair, ya, pandai syair, dan bahkan dikatakan bukan hanya itu tapi orang gila. Allahul musta'an. Ya, ini adalah salah satu sifat mereka. Dari kisah ini juga kita dapat ambil kesimpulan bahwa siapapun yang mengajak kepada kebaikan, kepada tauhid, kepada sunnah Nabi SAW, lalu kemudian kita mendapatkan mendapatkan sikap seperti mana dahulu sikap yang didapatkan oleh Nabi dari mereka orang kafir Quraisy, maka sungguh mereka telah mewariskan keburukan dari mereka, dari pendahulu-pendahulu mereka. Ya, maka sikap menolak kebenaran, sombong atas kebaikan, itu sikap orang-orang yang digambarkan Allah dari kafir Quraisy. Bayangkan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ketika Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam firman yang surat Sad, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Ketika Rasulullah SAW ajak mereka untuk beribadah kepada Allah saja,
meninggalkan seluruh berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Ketika Nabi SAW meminta mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah, apa kata mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida. Ya, apakah dia menjadikan Tuhan yang banyak ini menjadi satu? Yang banyak ini saya tidak bisa mengurus, apalagi yang satu. Nah, ini akalan mereka. Aja'alal alihata ilaha wahida. Yang banyak ini saya sudah tidak mampu mengurus urusan kita. Lalu dia datang ke kita mengajak untuk menyembah Tuhan yang satu. Inna hadza la syai'un ujab. Ini sungguh sangat menghairankan, kata mereka. Makanya kalau kita lihat poin penting ketika Nabi SAW dimusuhi, dihina, dicaci maki, dipersekusi, diusir dari tempat lahirnya adalah karena dakwah tauhid, karena dakwah at-tauhid. Jadi ini sudah bisa kita lihat di dalam kehidupan para anbiya secara umum. Dakwah tauhid ini menjadi permusuhan mereka, menjadi pertentangan dari mereka ketika mereka diajak untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idzal al-khusumatu innama hasalat fi hadhihi al-qadiyah fi tauhid al-uluhiyah. Kalau demikian bisa kita simpulkan, ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fiddin, ya, bahwa permusuhan, perselisihan antara umat-umat terdahulu dengan para nabi mereka pada perkara tauhid al-uluhiyah, tidak pada perkara tauhid ar-rububiyah. Bisa dipahami ya jemaah? Jadi pertentangan itu terjadi pada tauhid al-uluhiyah. Ketika Nabi Muhammad mengajak mereka untuk mengatakan Tuhan yang berhak disembah hanya Allah, untuk meninggalkan seluruh sembahan hanya Allah yang berhak disembah. Inilah yang menjadi permusuhan mereka terhadap dakwah-dakwah para al-anbiya wal rusul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini paham ya? Ini kaidah yang ketiga. Nah, kaidah yang keempat adalah la islama illa bil iqrari bil uluhiyyati. La islama illa bil iqrari bil uluhiyyati. Tidak ada Islam kecuali kita mengakui tauhid al-uluhiyah. Ini artinya apa? Tidak dihukumi seseorang sebagai muslim ya bila hanya mengakui tauhid ar-rububiyah. Tidak dihukumi seorang sebagai muslim bila mana baru mengakui Allah yang mencipta, yang menghidupkan, mematikan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kalau ini baru sampai di sini keyakinannya, maka dia belum disifati dengan muslim. Fala yahkum 'alal 'abd bi annahu dakhala fil Islam wa annahu mawsufun bil iman wal Islam illa idza syahida an la ilaha illallah. Jadi kapan seseorang dikatakan muslim? Bila mana dia telah bersaksi ya dengan persaksian di mana tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa annahu la mustahiq lil ibadah fi hadzal wujud illa wahidun faqat huwa Allah. Tidak ada yang berhak disembah di alam semesta ini ya yang pantas untuk kita berikan ketaatan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya ikhwah fillah ya, kita mesti memberikan fokus kepada bab ini di mana kita ajak diri kita dan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dan masyarakat secara umum untuk memurnikan akidahnya, untuk kembali kepada tauhidnya dengan tauhid yang benar. Apa dalilnya tentang bab ini? Hadis Nabi alaihi salatu wasallam dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, kata Nabi SAW, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sampai mereka bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Nah, inilah misinya para anbiya.
mengembalikan manusia ya kepada jalan kebenaran, untuk bersaksi bahwa Allah adalah Rabbnya, Muhammad adalah nabinya. Wa yuqimus shalah, dan mereka sampai mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, sampai mereka membayarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika 'asimu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Kalau mereka sudah bersyahadat, mendirikan salat, bayar zakat, sudah, maka terjagalah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam darah mereka, harta mereka, illa bihaqqil Islam. Kalau dia sudah masuk Muslim, sudah dia terjaga kehormatannya, kemuliaannya, ya, wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungannya mereka atas Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin ampunkan, Allah ingin berikan surga, Allah berikan ya azab, maka Allah azab. Maka oleh itu ikhwafillah, siapapun yang telah mengatakan tauhidur rububiyah, maka mesti mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, karena tidak dianggap ya masuk kepada sifat Islam dan beriman bila hanya baru ya mengakui Allah sang pencipta tapi tidak beribadah kepadanya. Ahibati fillah, ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, Nabi kita di dalam hadis yang lain yang mengatakan man qala la ilaha illallah, yang berkata la ilaha illallah, apa artinya? Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan kufur kepada seluruh sembahan selain Allah. Maka kata Nabi alaihissalatu wassalam, maka haram darahnya, haram hartanya, dan hisabnya hanya atas Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya juga mengatakan dari hadis Anas, fa idza qalu la ilaha illallah, apabila mereka mengatakan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah, hurimat alaina dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Ya, hurimat alaina dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Maka haram darah mereka dan haram harta mereka. Dari Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, man shalla salatana, yang salat ya seperti salatnya kami atau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mustaqbala qiblatana, kemudian menghadap kiblat, akala dhabihatana, ya, kemudian salat seperti mana salatnya Nabi, kemudian menghadap ya seperti mana hadapnya Nabi ke arah kiblat, dan makan sembelihan kami, fadzalikal muslim, maka dia muslim. Yang mana zimmatullah wa zimmatu rasulih, maka dia dalam tanggungan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ajma'al ulama, nah, dan telah sepakat para ulama min ahli sunnah wal jamaah ala anna al-abda, jika seorang hamba mata qala la ilaha illallah, bila mana dia mengatakan kalimat la ilaha illallah tadi, maka hukima lahu bi annahu muslim zahiran, maka dihukumi dia secara zahir dia seorang muslim. Tak boleh kita katakan itu pura-pura kamu saja, enggak. Kalau dia sudah mengatakan kalimat itu, maka dihukumi muslim secara zahir. Wa in kana nataqa bi qalbu batinan fa muslim zahiran wa batinan, walaupun hatinya mengucapkan, dan maka kita hukumi sebagai orang muslim. Tidak boleh kita lebih daripada itu, mengatakan itu hanya sebagai kalimat pelindung agar dia selamat, tidak. Ya, hanya Allah yang tahu. Kita yang melihat secara zahir, mendengar secara zahir, maka dia telah bersyahadat. Oleh itu ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, inilah dua kaidah yang mudah-mudahan bisa kita pahami. Saya ulangi sekali lagi, kaidah yang ketiga apa tadi? Bahwa tauhid uluhiyah adalah tauhid yang terjadi padanya apa? Perselisihan antara para umat-umat dengan para nabinya. Berbeda dengan tauhid rububiyah, enggak. Ya, tidak terjadi perselisihan di situ. Tapi tauhidul uluhiyah lah yang terjadi perselisihan antara para anbiya dengan para umat-umat mereka. Yang kedua, la islama illa bil iqrari bi uluhiyati. Tidak ada disebut atau tidak ada Islam atau tidak disebut seorang muslim bila mana tidak mengakui atau tidak mengikrarkan tauhid al-uluhiyah. Jadi
Kalau hanya sekedar mengakui tauhid rububiyah, itu belum disebut muslim. Maka kita harus mengakui Allah Azza wa Jal dengan segala perbuatannya, lalu sebagai bentuk konsekuensinya kita menyerahkan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bisa kita pahami dua kaidah ini dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa jadi orang-orang yang tegak berdiri di atas akidah yang benar dan tauhid yang benar, sehingga apapun yang datang bisa kita lihat dan kita, jika benar maka kita amalkan, jika tidak maka kita tinggalkan. Ini kunci keselamatan seseorang dan kunci kebahagiaan seseorang. Ya, kita lihat di dalam hidup ini muslim, tapi bila mana tauhidnya tidak kokoh, mudah untuk dipatahkan, mudah untuk dilencengkan, mudah untuk dipermainkan. Tapi kalau dia sudah memiliki tauhid yang benar, dia berdiri kokoh tegak di atas syariat yang benar. Bila mana pohon tidak memiliki akar yang kuat, maka pohon itu tidak mungkin kokoh tinggi, tidak akan mungkin kokoh tegak, tapi akan sangat mudah ditumbangkan oleh angin, akan sangat mudah ditumbangkan oleh misalnya oleh badai dan seterusnya. Oleh karenanya kokohkan tauhid kita akan kokoh dalam menjalankan agama. Sebagaimana bila mana akar sebuah pohon kokoh, maka pohon pun akan tegak berdiri. Dan walaupun anginnya kencang, dia tidak akan goyang atau tidak akan mudah roboh. Nah, itulah sesungguhnya kita harus memahami ilmu tauhid ini sehingga betul-betul menjadi benteng dan fondasi yang kuat bagi kita bersama. Demikian pembahasan kita pada pagi yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kepada kita kemudahan di dalam menjalankan syariatnya. Wabillahi taufik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara